Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ke-6 saya yang berkaitan dengan pokok bahasan logaritma. Ini video terakhir saya pada pembahasan apa itu pengertian logaritma, kemudian apa itu sifat-sifat logaritma, kemudian berikutnya saya berikan contoh-contoh soal yang menggunakan sifat-sifat logaritma. Kemudian yang terakhir itu video keempat saya sama kelima saya ini saya fokuskan ke penyelesaian persamaan logaritma. Ya, ini kemarin pada video keempat saya kalau tidak salah sudah sampai soal kelima. Sekarang saya lanjutkan soal contoh soal yang keenam seperti yang tertulis di papan tulis itu. Ya, ini kita selesaikan. Berarti ini nanti 3 log X begitu sama dengan 3 log 3 min 3 log X plus 3 log 3. Sehingga nanti ini adalah 3 log X begitu sama dengan 3 log 9 min 3 log X gitu. Berarti nanti akan menjadi 3 log X sama dengan 9 min 3 log X. Berarti nanti sama dengan 4 dikalikan 3 log X sama dengan 9. 3 log X sama dengan 9/4. Berarti X sama dengan 3 pangkat 9/4. Ya, itu solusinya. Ini bagi yang sudah memahami contoh-contoh saya sebelumnya, kemudian memahami sifat-sifat logaritma dan memahami definisi logaritma, ini tidak jadi masalah. Ya. Itu artinya untuk mengerjakan soal ini tidak perlu waktu yang lama, tetapi mungkin di antara kalian ada yang belum bisa memahami langkah demi langkah terjadi perubahan, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, akan saya jelaskan sekarang, ini akan saya jelaskan itu. Saya jelaskan kenapa yang soalnya seperti ini menjadi ini. Ya, saya jelaskan di sini. Yang pertama itu muncul ada perubahan 1 sehingga menjadi 3/3. Nah, ingat dulu kalau ada A log A itu kan sama dengan 1. Nah, itu di video pertama saya jelaskan nilai dari A log A sama dengan 1 sudah saya buktikan di video pertama saya. Ini kan dampaknya kalau ada 1 itu bisa berubah 3 log 3. Bisa berubah 1 itu sama dengan 4 log 4. Bisa jadi 1 itu 5 log 5. Banyak nanti. Jadi 3 log 3 itu juga sama dengan 1. 4 log 4 juga sama dengan 1. 5 log 5 sama dengan 1. Karena menggunakan ini. Saya buktikan di video pertama saya. Di sini bahwa 1 itu bisa berubah menjadi sekian bentuk, tapi karena di sini itu basisnya 3, bilangan pokoknya 3, bilangan pokoknya 3, bilangan pokok 3. Dari sekian perwujudan 1 itu yang satu adalah 3/3. Kenapa? Menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya ini. Di sini tuh lingkungan sekitarnya adalah 3/3. Sehingga 1 itu menjadi 3/3. Itu alasannya.
Kemudian ini kan tetap ya Pak, nggak ada perubahan. Di sini ada perubahan. Ini ada perubahan. Nah, yang perlu saya jelaskan, kenapa yang awalnya 3 log 3 dikurangi 3 log X plus 3 log 3 itu menjadi 3 log 9 min 3 kalikan 3 log X. Itu akan saya jelaskan. Gini, ada sifat A log B ditambah A log C itu sama dengan A log B kalikan C. Nah, ini sifatnya. Berarti ini nanti ini. Nah, kalau ada di situ 3 log 3 min 3 log X plus 3 log 3. Ingat, ini A log, ini A log. Maka jawabnya ini A log B kali C. Kan ya, ini A log, ini A log, jawabnya A log B kali C. Nah, kalau ada 3 log, ini ada 3 log, ini itu diasumsikan sebagai B-nya. Jadi ini itu diasumsikan sebagai B-nya. Ini 3 log, 3 log, 3 log, ini A log, ini A log. Sedangkan ini adalah C-nya. Diasumsikan. Ini adalah A-nya. Ini adalah A-nya. A log, 3 log, 3 log. Berarti ini sebagai B-nya. Kemudian ini sebagai C-nya. Maka kan sama dengan A log B kali C. Maka ini nanti akan menjadi 3 log B dikalikan C. Nah, berarti 3 min 3 log X dikalikan 3. Berarti sama dengan 3 log ini kali ini tuh sama dengan 9. Ini kali ini tuh min 3 dikalikan 3 log X. Jadi saya ulangi, kalau ada 3 log 3 min 3 log X ditambah 3 log 3, ini analog dengan A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Ini A log menghasilkan A log. Kalau 3 log menghasilkan 3 log. Ini sebagai B-nya, ini sebagai C-nya. Berarti B kali C. 3 min 3 log X kalikan 3, kemudian diproses di 9. Ini sama ini 3 dikalikan 3 log X. Jadi itu jawabnya seperti itu. Jadi kenapa yang awalnya 3 log 3 min 3 log X ditambah 3 log X itu sama dengan 3 log 9 min 3 dikalikan 3 log X. Argumentasinya seperti ini. Menggunakan sifat A log B ditambah A log C sama dengan A log B C. Nah, kemudian ini coba. Ini sudah ada ini. Ada 3 log. Nah, ini juga punya apa? Maka secara logika yang ini sama dengan yang ini. Nah, ini kan? Berarti 3 log X sama dengan 9 min 3 dikalikan 3 log X. Karena ini ada 3 log X, di sini ada 3 log X, maka 3 log X yang ini sama dengan 9 min 3 dikalikan 3 log X seperti ini. Ya, begitu. Kemudian di sini, nah ini muncul, kenapa ini 4 3 log X gitu ya? Nah ini yang perlu kalian ketahui perubahannya itu. Nah ini 3, nah, saya hapus biar cukup apanya. Tiga log sama dengan 3 min 3 log X. Kok menjadi 4 dikalikan 3 log X sama dengan 9. Nah ini argumentasinya. Argumentasi yang harus kalian ketahui itu kan 3 log X sama dengan 9 min 3 3 dikalikan 3 log X.
Kalau saya punya A sama dengan 9 min 3A, nah, ini saya kurangi 3A jadi 9, ini saya kurangi 3A, ini saya tambah 3A jadi 9, ini saya tambah 3A jadi 4A. Kan itu logika berpikirnya. Jadi logika berpikirnya itu sama. Saya ulangi. Kalau andaikan A min 9 dikalikan ini kan A sama dengan 9 dikurangi 3A. Berarti ini A plus 3A kan sama dengan 9 min 3A plus 3A. Ini saya tambah 3A, ini saya tambah 3A. Nah, ini kan 4A sama dengan 9. Sama, kalau ini dimisalkan A, ini dimisalkan itu adalah, jadinya berarti ini adalah di sini nanti nilainya adalah 3A. Nah, berarti kalau ke sana ini nanti kan 3 log X plus 3 log X sama dengan 9. Saya ulangi biar paham. Saya ulangi sekarang. Ini diasumsikan A, ini 3A. Berarti ini 3A. Atau kalian boleh langsung begini. Ini kan 3 log X plus 3 dikalikan 3 log X sama dengan 9. Ini plus. Berarti ini nanti 3 log X ditambah 3 kalikan 3 log X ya 4 dikalikan 3 log X sama dengan 9. Nah, itu jawabnya. Jadi kenapa ini 3 log X sama dengan 9 dikurangi 3 dikalikan 3 log X menjadi 4 dikalikan 3 log X sama dengan 9. Biar argumentasinya seperti ini. Nah, itu. Kemudian berarti 3 log X-nya sama dengan 9/4. Ini permainan aljabar biasa. Kalau ada 4 dikalikan 3 log X sama dengan 9, berarti 3 log X-nya sama 9/4. Nah, sekarang itu terjadi perubahan di sini. Nah, kalau ada A log B sama dengan C, maka kan berlaku B-nya itu sama dengan A pangkat C. A pangkat C sama 3 ini sebagai A-nya, X itu sama dengan B-nya, 9/4 sama dengan C-nya. Kalau ada A log B sama dengan C, B itu sama dengan A dipangkatkan C. Berarti X itu sama dengan 3 dipangkatkan 9/4. Jadi menggunakan definisi logaritma. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, maka B-nya itu sama dengan A pangkat C. Jadi kalau 3 log X sama dengan 9/4, X-nya nanti pasti 3 pangkat 9/4. Ya, ini dikunci jawabannya, nilainya hasilnya adalah ini, hasilnya itu. Tetapi kalau kalian ingin merubah X nanti juga sama dengan 3. Ini pangkatnya berapa? Kan 2/4. Pangkat 2/4 kan gitu kan. Ini nanti bisa dibagi dari 3 kuadrat akar 4 dari 3. Berarti sama dengan juga sama dengan 9 akar 4 dari 3. Ingat, tapi di opsi Jawanya adalah yang X sama dengan 3 pangkat 9/4. Saya ingin menjelaskan perubahan yang penting dari bentuk pangkat. Jadi 9/4 itu kan sama dengan 2/4. Ya. Berarti ini 2/4 kan 2 ditambah 1/4 gitu. Kalau ada X sama dengan 3 pangkat 9/4, itu kan sama dengan 3 pangkat 2/4 gitu, sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1/4.
berarti sama dengan 9 akar 4 dari 3. Nah, itulah proses penyelesaiannya. Contoh soal nomor 6 ya. Berikutnya adalah contoh yang ke-7 yang berkaitan dengan persamaan logaritma. Soalnya seperti ini, nanti pasti sama dengan 2 log 2 pangkat X plus 1 plus 3, begitu, sama dengan 2 log 2X. Ini nanti pasti sama dengan 2 log 2X plus 1 plus 3 sama dengan 2X. Berarti ini nanti sama dengan 2 pangkat X plus 1 plus 3 sama dengan 2 pangkat 2X. Berarti nanti sama dengan 2 pangkat 2X min 2 dikalikan 2 pangkat X min 3 sama dengan 0. Berarti nanti ini sama dengan 2 pangkat X, 2 pangkat X itu min 3 yang jumlahnya min 2. Berarti nanti ini min 3, ini plus 1 sama dengan 0. Berarti 2 pangkat X sama dengan 3 atau 2 pangkat X sama dengan min 1. X nya sama dengan 2 log 3 atau X nya sama dengan 2 log min 1 ya, gitu ya. Ya, kemudian akan saya jelaskan perubahan demi perubahan agar kalian tahu alasannya kenapa berapa langkah demi langkah terjadi perubahan. Nah, ini saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Kenapa ini muncul 2 log 2X? Padahal jawabannya 1 plus 2 log X. Ini punya di otak kita gitu ya. Ada 1 plus 2 log X begitu. Ini kan sama dengan 2 log 2 begitu, 1 itu. Tadi kan 1 itu dicontoh ke 6 sama dengan 3 log 3. 1 itu juga sama dengan 4 log 4 dan seterusnya karena menggunakan A log A itu sama dengan 1. Tadi memilih 1 itu juga menjadi 3 log 3. Kenapa? Karena lingkungan sekitarnya logaritmanya adalah bilangan pokoknya adalah 3. Nah, sekarang karena lingkungan sekitarnya itu bilangan pokoknya 2, dijadikan bilangan pokok 2, bisa hapus begitu. Berarti ini kan 2 log 2 begitu ditambah 2 log X gitu. Nah, ini kan menggunakan sifat apa? Kalau ada A log B ditambah A log C itu kan sama dengan A log B kalikan C. Nah, kan sama dengan itu. Berarti ini 2 log 2, 2 log X. A-nya 2, B-nya 2, A-nya 2, C-nya X. Berarti jadi 2 log 2X. Jadi itu argumentasinya. Dan kenapa 1 plus 2 log X menjadi 2 log 2X? Ya, ini argumentasinya menggunakan sifat A log B ditambah A log C sama dengan A log B kali C. Kemudian ini sudah memuat, memuat 2 log X. Ini juga memuat 2 log X. Maka ini sama dengan itu. Akhirnya 2 log 2 pangkat X plus 1 plus 3 sama dengan 2X. Karena ini sama dengan itu. Nah, ini sama dengan, tentu kan ini sama dengan itu. Nah, seperti itu. Terus kemudian kenapa ini menjadi itu? Katakanlah ini namanya 1. Ini 2 gitu. Ini 3. Ini 4. Ini 5 misalkan. Nah, ini 6 misalkan. Sekarang dari 1 ke 2 karena sama-sama memuat 2 log X, ini 2 log X berarti 2 log 2 X plus 1 plus 3 sama dengan 2X. Itu dari 1 ke 2.
Sekarang kenapa dari 2 menjadi 3? Kenapa dari 2 menjadi 3? Nah, ini. Kalau ada, saya akan jelaskan kenapa 2 menjadi 3. Ada A log B, definisi logaritma itu sama dengan C. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, B itu sama dengan A pangkat C. B itu sama dengan A pangkat C. B itu sama dengan A dipangkatkan C. Ini harus paham ini. Berarti ini sama, 2 itu 2 log 2x plus 1 plus 3 begitu sama dengan 2x. Ini kan bisa diasumsikan A, sedangkan ini bisa diasumsikan B. 2 itu adalah C. Dari sini kan kalau ada log B sama dengan B itu sama dengan apa C, berarti nanti apa? 2 pangkat X plus 1 plus 3. Ini nanti pasti 2x plus 1 plus 3 sebagai B-nya itu sama dengan 2 pangkat ini. Nah, dari definisi ini, definisi logaritma, berarti ini harus jadi 2. Kenapa 2 menjadi 3? Karena menggunakan definisi logaritma. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. B itu sama dengan C. Kalau ada 2 log 2 pangkat X plus 3 sama dengan 2X, maka 2 pangkat X plus 1 plus 3 sama dengan 2 pangkat 2X. Ini. Nah, 3 ke 4 ini saya bawa, ya, jadinya itu 3 ke 4 ini. Nah, ini akan menjadi dari 3 ke 4 itu kan 2x plus 1 plus 3 sama dengan 2 pangkat 2x. Ini itu 2 pangkat x dikalikan 2 plus 3 sama dengan 2 pangkat 2x, kan gitu. Kalau ini menggunakan sifat A pangkat M plus N itu kan sama dengan A pangkat M dikalikan A pangkat N. Berarti 2 pangkat X plus 1 ya 2 pangkat X dikalikan 2 pangkat 1. Nah, itu kan. Nah, ini nanti jadinya 2 pangkat 2X saya kurangi 2 dikalikan 2 pangkat X min 3. Jadi yang kanan saya kurangi 2 pangkat yang kanan ini 2 pangkat 2x ini saya kurangi min 2 dikalikan 2 pangkat x min 3. Maka yang ini kan jadi begitu. Ini kan sebetulnya 2 dikalikan 2 pangkat x plus 3 dikurangi 2 pangkat x 2 kalikan 2 pangkat x min 3. Karena yang kiri dikurangi ini, maka yang kanan akan dikurangi itu. Sorry, yang kanan dikurangi yang kanan dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat x dikurangi 3, maka ini juga sama. Maka yang ini nanti akan habis. Ini habis. Nah, ini habis dengan itu. 3-nya habis dengan ini. Nah, jadinya apa? Ini 0, sehingga 2 pangkat 2x min 2 dikalikan 2 pangkat x min 3. Nah, itu jadinya. Jadi kenapa di sini yang awalnya 2 pangkat x plus 1 ditambah 3 sama dengan 2 pangkat 2x menjadi 2 pangkat 2x dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat x min 3 sama dengan 0, ya. Argumentasinya seperti ini. Ya, ini saya hapus. Kemudian difaktorkan. Ini difaktorkan. Ingat eksponen. Ini difaktorkan. 2x min 3 dikalikan 2x plus 1 sama dengan 0. Berarti 2 pangkat x sama dengan 3. Kemudian 2 pangkat x sama dengan min 1. Ini itu baru 2 pangkat x sama dengan 3 sama 2 pangkat x sama dengan min 1. Yang jadi masalah ini yang saya jelaskan. Kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu
sama B itu sama dengan A pangkat C. Ya. Kalau dibalik, kalau ada B sama dengan A pangkat C, maka berlaku nanti. Kalau ada B sama dengan A pangkat C, nah, menjadi kalau ini A yang dipangkatkan, nanti berarti A log B sama dengan C. Berarti kalau ada 2 pangkat X itu nanti sama dengan 3, berarti ini nanti sama. Berarti 3 itu sebagai B-nya. Ini nanti bisa tulis 3 sama dengan 2 pangkat X kalau kalian bingung. Sama kan, B-nya 3, A-nya itu 2, C-nya itu X pasti C, di sini C. C itu adalah siapa? C-nya adalah X. Berarti X sama dengan, kalau ini A pangkat jadi A log. Berarti kalau 2 pangkat 2 log. 2 log siapa? 3. Kemudian berikutnya ini, nah di yang sama, kalau ada 2 pangkat X sama dengan min 1, itu sebenarnya min 1 sama dengan 2 pangkat X ya. Ini nanti sama, berarti X-nya nanti sama dengan 2 log min 1. Ingat, ini tidak mungkin karena numerus tidak mungkin negatif, sehingga ini adalah tidak memenuhi. Jadi ini nanti tidak memenuhi, ini min 1 ini. Saya jelas ini min 1 tidak memenuhi. 1 dengan TM tidak memenuhi, tidak mungkin. Karena tidak mungkin numerus itu negatif. Sehingga X-nya itu hanya 1. Jadi X-nya itu hanya 2 log 3. Itulah penyelesaian dari contoh soal nomor 7. Ya, ini contoh ke-8. Seperti soal yang soalnya seperti yang saya tulis di papan tulis itu. Siapakah X-nya? Siapa X-nya di situ? Nah, saya akan bahas. Ini nanti pasti log X plus 2 begitu kuadrat min plus 2 log X plus 2 sama dengan min 1. Nah, berarti ini nanti langsung aja ini plus 1 sama dengan 0. Berarti nanti log begitu X plus 2 dikurangi 1 ditambah 1 dikalikan log X plus 2 ditambah 1 itu sama dengan 0. Ini nanti berarti log X plus 2 plus 1 sama dengan 0, atau nanti log X plus 2 plus 1 sama dengan 0. Nah, karena sama, ini namanya kembar, sehingga saya sengaja saya tulis di sini bahwa antara faktor yang kiri sama dengan faktor yang kanan. Berarti cukup 1 karena kembar. Ya, tidak perlu ditulis. Sehingga nanti ini berarti log X plus 2 sama dengan min 1. Berarti nanti X plus 2 nanti sama dengan 1/10. Berarti X-nya nanti sama dengan min 19/10. Ya. Ini akan saya jelaskan perubahan demi perubahan. Jadi ingat, yang pertama, kalau ada
kuadrat X plus 2 itu tidak sama dengan log X plus 2 kuadrat. Tidak sama, ya di sini. Tidak sama. Kalau ini nanti menjadi artinya itu log X plus 2 yang dikuadratkan. Tetapi ini yang ini menjadi 2 dikalikan log X plus 2. Nah, ini itu yang kanan menggunakan sifat kalau ada A log B pangkat M itu sama dengan M dikalikan A log B. Jadi yang kanan ini menggunakan sifat ini, menggunakan sifat itu. Jadi ini A-nya adalah 10, B-nya adalah X plus 2, B-nya itu adalah X plus 2, M-nya adalah 2, berarti katanya M berarti 2 log A log B. M, berarti kalau ada A log B pangkat M jadi M A log B. Di sini itu A-nya 10. A-nya 10. Kemudian ini adalah B-nya. X plus 2 itu B-nya. M-nya adalah 2 sama dengan M berarti 2 A log B berarti log X plus 2. Jadi hati-hati antara yang kiri dengan yang kanan ini berbeda. Kalau yang kiri itu seperti ini sama dengan ini. Yang kanan ini log X plus 2 kuadrat itu artinya 2 dikalikan log X plus 2 menggunakan sifat A log B pangkat M sama dengan M dikalikan log B. Ya, itu alasannya. Terjawab juga. Kemudian ini menjadi ini ada itu. Kenapa ini muncul plus 1? Ya, plus 1. Saya jelaskan ya. Kenapa muncul plus 1 di sini? Di kiri itu log 0,1 itu sama dengan log 1/10. Ini itu kan sama dengan log 10 pangkat min 1. Ini kan sebetulnya 10. Nah, kalau tidak tentu itu 10. Tadi sifatnya A log B pangkat M itu sama dengan M dikalikan A log B. Dengan menggunakan sifat ini menjadi apa? Min 1, 10 log 10. Hati-hati, M-nya itu min 1. 10 log 10 itu 1 sehingga min 1. Jadi ini min 1. Ini tuh min 1. Min 1 kemudian supaya 0 kan saya tambah 1, maka yang kiri juga saya tambah 1 seperti itu. Nah, seperti itu. Dan sekarang ini difaktorkan. Ini difaktorkan persamaan kuadrat. Log X plus 2 ditambah 1, log X plus 2 ditambah 1 sama dengan 0. Berarti ini log X plus 2 plus 1 sama dengan 0. Berarti log X. Ini nanti akan saya jelaskan. Kenapa seperti saya hapus ini? Kalau kalian bingung, yang ini, katakanlah ini 1, ini 2, angka 2, ini 3, gitu, ini angka 4, ini angka 5, kemudian angka 6, gitu. Kalau nanti kamu bingung 1 ke 2, 1 itu kan log begitu X plus 2 dikuadratkan ditambah 2 log X plus 2 begitu kan, plus 1 sama dengan 0. Kalau kalian bingung, misalkan saja dimisal. Misal log X plus 2 itu sama dengan A. Jadinya ini kan A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Jadi ini difaktorkan begitu A
plus 1 dikalikan A plus 1 sama dengan 0. Itu kan A plus 1 sama dengan 0 atau A plus 1 sama dengan 0 kan itu kan. Tetapi karena sama tidak tertulis. Tidak saya tulis. Berarti nanti kan A-nya sama dengan min 1. Nah, jadi A-nya tadi siapa? A-nya tadi adalah log X plus 2. Berarti nanti itu kan log begitu X plus 2 sama dengan min 1. Jadi karena A tadi kan log X plus 2. A sama dengan min 1, berarti log X plus 2 sama dengan min 1 karena A-nya sama dengan log X plus 2. Jadi perubahan 1, 2, 3 ke 4 nih. 1, 2, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Ya ini. Dari ini 1 menjadi 2 karena permisalan, ya bingung. Kemudian 3 itu 2 difaktorkan. Nah, 3 itu 2 itu. Nah, sorry. Ini itu mana ini? Ini 1. Ini 2. Sorry. Ini itu kan 1 menjadi ini permisalannya. Nah, setelah dimisalkan 1 ini menjadi ini 2 ini kemudian 3, ini kemudian 4. Jadi 1 itu setelah 1 ini dimisalkan tadi, nah, 2 menjadi 3 itu 1 menjadi 2, 1 menjadi 2 ini difaktorkan. 1 menjadi 2 difaktorkan. Setelah ini yang kanan ini setelah dimisalkan. 2 menjadi 3, kalau ada A plus 1 dikalikan A plus 1 sama dengan 0, berarti A plus 1 nya sama dengan 0. Berarti kalau ada log X plus 2 plus 1 dikalikan log X plus 2 plus 1 sama dengan 0, ya log X plus 2 plus 1 sama dengan 0. Ini kalimat permisalan. Berarti A plus 1 sama dengan 0. Berarti berikutnya A sama dengan min 1. A-nya tadi siapa? Log X plus 2 sama dengan min 1. Sehingga 1, 2, 3, 4. Ya. Ini dari mana? Dari ini penjelasannya. Nah, dari itu penjelasannya. Kemudian ini saya hapus. Nggak usah saya hapus. Ini dari mana? Ini saya jelaskan di sini. Ini tuh dari mana? Kalau ada A log B sama dengan C, ini kan berkali-kali definisi lain. B itu sama dengan A pangkat C. Ingat, berarti kalau ada log X plus 2 sama dengan 1, A-nya itu 10. Ini kalau tidak tertulis 10. Nah, ini saya tambahin biar ya, ini 10 gitu. 10. Nah. Sudah? Berarti 10 log X plus 2 sama dengan 1. Kalau ada A log B sama dengan C, B-nya itu sama dengan A pangkat C. B itu sama dengan A pangkat C. Berarti ini nanti, daripada bingung, saya jelaskan di kanan. Ini tidak tertulis dulu, misalnya begitu. Itu kan 10, ada log X plus 2 sama dengan min 1, gitu. Log X plus 2 sama dengan min 1. Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. Definisi logaritma. Karena kalau tidak tertulisnya 10 log X plus 2 sama dengan min 1. A-nya itu 10, B-nya itu X plus 2, C-nya itu sama dengan min 1. Katanya, kalau ada A log B sama dengan C, B itu sama dengan A pangkat C. Nah, berarti ini apa? X plus 2 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Nah,
Ini 10. Jadi kalau ada log B sama dengan C, B itu sama dengan pangkat C. Kalau ada 10 log X plus 2 sama dengan 1, berarti X plus 2 berarti sama dengan 10 pangkat dengan 1. Berarti nanti X plus 2 itu sama dengan 1/10. Gitu. X-nya nanti sama dengan min 2 ditambah 1/10. Nah, min 2 itu kan min 20/10. Gitu kan. Ditambah 1/10. Min 2 itu min 20/10, samakan penyebutnya. Berarti kan min 19/10. Itu kan jawabnya. X-nya itu sama dengan min 19/10. Kita cek sekarang. Kalau ini min 19/10, saya masukkan sini, ini hasilnya positif, masih memenuhi. Karena kan numerus kemarin sesuai dengan video kelima, numerus dicapai negatif. Ternyata min 19/10 itu menyebabkan numerusnya itu tidak negatif, nanti memenuhi. Karena min 19/10/2 itu sama dengan 1/10 kan juga. Ini juga positif. Sehingga ini merupakan X sama dengan min 19/10 itu adalah solusi dari ini. Jadi kenapa ini berakhir pada min 19/10? Jadi log X plus 2 itu sama dengan min 1, saya jabarkan seperti ini. Nah, itu tadi. Sehingga menemukan akhirnya X itu min 19/10. Contoh berikutnya, contoh ke-9 seperti yang saya tulis seperti ini. Nah, contoh 9 seperti yang saya tulis di papan tulis itu, kita susunkan X1 dikalikan X2. Ini nanti akan menjadi min log X kuadrat plus 4 log X min 3 sama dengan 0. Ini nanti log X kuadrat min 4 log X plus 3 sama dengan 0. Log X min 1 dikalikan log X min 3 sama dengan 0. Berarti log X sama dengan 1. Jangan langsung biar kalian nggak bingung. Berarti log X min 1 sama dengan 0, atau log X min 3 sama dengan 0. Berarti nanti log X nya sama dengan 1, X nya sama dengan 10. Berarti ini log X nya sama dengan 3, X nya sama dengan 10. Berarti nanti X1 plus X2 sama dengan 10 dikalikan kali 10.000 begitu. Dikalikan 1000 berarti sama dengan 10.000. Akan saya jelaskan satu persatu kenapa demikian gitu. Katakanlah ini adalah 1, ini langkah 2, ini langkah 3, kemudian langkah 4, ini adalah langkah 5. Saya misalkan begitu. Nah, saya perjelas kenapa 1 seperti itu. Nah, perhatikan sekarang. 1 itu, nah, di sini log X dikalikan min log X itu kan min log X kuadrat. Kemudian 4 dikalikan log X itu 4 log X. Jadi log X saya kalikan min log X itu min log X kuadrat. Log X dikalikan 4 itu 4 log X, 4 log X. Kenapa ini lahir min 3? Ingat, log 1000. Nah, gitu. Itu kan sama dengan log
10 pangkat 3. Kalau tidak tertulis 10, maksudnya begitu. Ini menggunakan sifat. Nanti ini kan sama dengan 3 dikalikan 10 log 10. Berarti sama dengan 3. Ini menggunakan sifat apa? Kalau ada A log B pangkat M, itu sama dengan M gitu. A log B. Jadi ini itu A log B pangkat M. Berarti ini M-nya ada 3 bagi 3, 10 log 10. 10 log 10 itu 1 bagi 3. Nah, ini tuh sama dengan 3. Kemudian saya kurangi 3, ini juga saya kurangi 3. Seperti itu. Kemudian dari 1 ke 2 itu saya jelaskan, saya kalikan negatif. Dan dimana saya kalikan negatif 1. Berarti ini jadi positif, ini jadi negatif, ini jadi positif. Saya ulangi, kenapa muncul 3? Karena log 1000 itu sama dengan 3. Ini tuh 3. Berarti kalau ini tuh sebetulnya adalah 3. Supaya 0 saya kurangi 3, maka yang kiri saya kurangi 3. Itu. Kenapa ada perubahan dari 2 ke 3? Saya faktorkan ini. Kalau kamu bingung, 2 itu yang dua ini menjadi 3. Itu kalau kamu bingung, kamu misalkan, misalnya itu adalah A-nya itu sama dengan log X. Jadi 2 ini kamu misalkan. Apa yang dimisalkan? Log X-nya. Log X itu kalian misalkan dengan A. Berarti ini kan jadi apa? A kuadrat. 2 itu nanti jadi A kuadrat min 4A begitu, plus 3 sama dengan 0. Ini faktorkan A min 1 boleh gitu. A min 3 sama dengan 0. Yaitu jadi dari 2 3 ini kan 2. Ini 3. 3 itu pemfaktoran dari 2. Jadi 3 ini pemfaktoran dari 2. 2-nya tadi misalkan log X itu sama dengan A. Berarti ini jadi A kuadrat. Ini min 4A plus 3 sama dengan 0. Ini difaktorkan, ketemunya A min 1 sama A min 3. Berarti kalau log X kuadrat min 4 log X plus 3 sama dengan 0, difaktorkan ya log X min 1 sama log X min 3 sama dengan ini. Berarti ini nanti keempat itu berarti kan A min 1 sama dengan 0 atau A min 3 sama dengan 0. Keempat ini berarti log X min 1 sama dengan 0, ini log X min 3 sama dengan 0. Seperti ini. Kalau ada A min 1 dikalikan A min 3 sama dengan 0, A min 1 nya 0, A min 3 nya 0. Berarti kalau ini log X min 1 dikalikan log X min 3 sama dengan 0, berarti log X min 1 sama dengan 0 atau log X min 3 sama dengan 0. Nah ini yang kanan itu bagi kalian yang bingung, dimisalkan. Berarti nanti A-nya sama dengan 1, ini A-nya sama dengan 3. Sama, ini log X-nya sama dengan 1, ini log X-nya sama dengan 3. Sama, ini langkah ke 5. Jadi kalau kalian bingung kenapa terjadi perubahan 2 dan 3, ya misalkan seperti ini dimisalkan. Kenapa 2 menjadi 3, menjadi 4, menjadi 5? Ya lewat permisalan seperti ini. Dimisalkan siapa? Log X-nya itu sama dengan A. Berarti ini menjadi apa? A kuadrat. Ini menjadi apa? Min 4A plus 3 sama dengan 0, bla bla difaktorkan sehingga menemukan A sama dengan 1 dan A sama dengan 3. A-nya tadi siapa? A-nya tadi kan log X. Berarti ketemunya log X sama dengan 1 sama log X sama dengan 3. Kenapa? Karena A-nya tadi log X. Berarti A-nya itu log X sama dengan 1. Ini log X sama dengan 3. Nah iya, kenapa log X sama dengan 1? Ini log X sama dengan 3? Ya argumentasinya seperti ini.
Nah, dah. Perlu saya jelaskan. Kenapa di sini kalau log X sama dengan 1 menemukan X sama dengan 10? Kenapa pula log X sama dengan 3, kenapa X-nya sama dengan 1000? Nah, dah, ini saya hapus. Nah, saya jelaskan. Nah. Saya jelaskan di sini. Nah. Berarti itu kan ada log X sama dengan 1. Saya ingin proses log X sama dengan 1, kok tiba-tiba X 10 gitu ya. Ya, perhatikan. Kalau tidak tertulis itu berarti 10 log X sama dengan 1. Ingat, kalau ada A log B sama dengan C, kalau ada A log B sama dengan C, maka B-nya itu sama dengan A pangkat C. Kalau ada 10 log X sama dengan 1, maka berlaku X-nya ini sama dengan 10 pangkat ini. Nah, sehingga sama dengan 10. Nah, itulah ceritanya. Kenapa kalau ada log X sama dengan 1, menghasilkan X-nya sama dengan 10? Jadi tadi, kalau ada log X sama dengan 1, log X sama dengan 1, log X sama dengan 1. Kalau tidak tertentu 10, berarti 10 log X sama dengan 1. Menggunakan ini definisi logaritma. Kalau ada A log B sama dengan C, B itu sama dengan A pangkat C. Kalau 10 log X sama dengan 1, X itu sama dengan 10 pangkat 1. Nah, jika menghasilkan ini. Kemudian ini berikutnya akan saya proses. Kenapa ini log X sama dengan 3 muncul lahir X sama dengan 10? Sama. Log X sama dengan 3. Kalau tidak tertulis berarti 10 log X sama dengan 3. Ingat, tetap kalau ada A log B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. Berarti kalau ada 10 log X sama dengan 3, maka berlaku X itu sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Itu ceritanya. Jadi kenapa log X sama dengan 3 melahirkan X sama dengan 1000? Ya seperti ini. Ya. Yang ditanyakan adalah X1 dikalikan 2. Nah, ini X1 nya 10, X2 nya 1000. Boleh dibolak-balik. Misalkan X2 nya itu 10, X1 nya 1000 juga nggak apa-apa. Berarti kalau X1 dikalikan 2, berarti 10 dikalikan 1000 sama dengan 10.000. Nah, itulah solusi dari contoh soal nomor 9. Berikutnya contoh soal ke-10, 5 log X ditambah X log 5 sama dengan 2,5. Kemudian kita disuruh menentukan siapa X-nya dalam soal tersebut. Nah, ini nanti akan menjadi 5 log X kuadrat min pelan-pelan aja. Berarti nanti ini akan jadi 5 log X plus 1/5 log X min 2,5 sama dengan 0. Kemudian ini menjadi 5 log X kuadrat min 2,5 kalikan 5 log X plus 1 sama dengan 0. Kemudian ini menjadi 2 dikalikan 5 log X min 5 dikalikan 5 log X plus 2 sama dengan 0. Berarti nanti ini 2 dikalikan 5 log X gitu. Ini 5 log X gitu sama dengan 0. Berarti ini min 2, ini adalah min 1. Berarti nanti kesimpulannya 2 dikalikan 5 log X min 1 sama dengan 0 atau 5
log min 2 X sama dengan min 2 sama dengan 0. Berarti ini 5 log X sama dengan setengah. Sama dengan setengah. Berarti X nya sama dengan akar 5. Berarti ini nanti adalah 5 log X sama dengan 2, X nya sama dengan 25. Jadi nanti jawabnya adalah X nya sama dengan akar 5 sama 5. Ya, ini akan saya jelaskan. Sekali lagi saya sering bilang berkali-kali, sebenarnya sepanjang apapun penyelesaian matematika itu masih tidak lebih dari 1 menit satu soal itu. Bagi mereka yang paham, bagi yang nggak paham, yang lama itu adalah penjelasannya. Hal-hal yang berubah itu belum jelas sehingga perlu penjelasannya. Sehingga saya namakan ini katakanlah langkah 1, ini langkah 2, ini langkah 3, ini langkah 4, ini langkah 5. Ya. Saya akan menjelaskan perubahan langkah demi langkah. Di sini kenapa muncul 1/5 log X? Ingat, kalau ada A log B itu sama dengan 1/B log A. Sudah saya buktikan di sifat-sifat logaritma pada video kedua. Akhirnya apa? Kalau ada X log 5 itu sama dengan 1/5 log X. Nah, jadi di sini kenapa X log 5 menjadi 1/5 log X? Ya, argumentasinya X log B itu sama dengan 1/B log A. Kalau X log 5 ya sama dengan 1/5 log X. Itu argumentasinya. Menggunakan sifat A log B sama dengan 1/B log A. Nah, ini kan 25. Yang kiri saya kurangin 2,5 maka ini saya kurangi 2,5. Kemudian dari 1 dan 2, kenapa terjadi perubahan? Ini itu kedua ruas saya kalikan dengan 5 log X. Jadi saya kedua ruas saya kalikan 5 log X. 5 log X saya kalikan 5 log X ya 5 log X kuadrat. 1/5 log X saya kalikan 5 log X, berarti 5 log X per 5 log X sama dengan 1 di belakang. Kemudian min 2,5 saya kalikan 5 log X sama dengan min 2,5 5 log X. Saya taruh di tengah. Nah, kemudian dari mana 2 dan 3? Ini kedua ruas nanti saya kalikan dengan 2. Jadi saya kalikan dengan 2. 5 log X kuadrat saya kalikan 2 jadi. Nah, ini adalah 5 log X kuadrat. Itu dikalikan 2, berarti 2 dikalikan 5 log X kuadrat gitu. 2 dikalikan 2,5 jadi 5. Sedangkan 1 dikalikan 2 jadi 2. Jadi kenapa D2 dan D3 persamaan 2 ini saya kalikan 2. 5 log X kuadrat saya kalikan 2. 2 dikalikan 5 log X kuadrat. Min 2,5 log X dikalikan 2 jadinya 5 log X. 1 saya kalikan 2 menjadi 2. Nah, itu asalnya. Ini saya hapus. Nah. Kemudian ini saya faktorkan. Nah, ini kalau bingung. Nah, jadi yang 2 ini tadi. Yang 2 ini saya misalkan misal begitu A-nya itu sama dengan 5 log X. Nah, kalau dimisalkan tuh 5 log X-nya itu sama dengan A begitu, maka yang ketiga nanti ini menjadi 2A kuadrat min 5A. Karena 5 log X-nya dimisalkan A, berarti ini 2A kuadrat. Ini 5 min 5A plus 2. Nah, kan gitu, sama dengan 0. Jadi
Jadi yang ketiga ini sama dengan 2A kuadrat min 5A plus 2 karena apa? 5 log X nya itu dimisalkan A. Kemudian difaktorkan, ini kan 2A, ini A, ini sama dengan 0 menjadi 4 itu. Lihat, kan pemfaktoran dari 3 ke 4 itu 3 difaktorkan menjadi 4. Ini 3 difaktorkan menjadi 4. Kalau kalian bingung, masih belum memahami dari 3 ke 4 kenapa demikian, ya bantuannya lewat permisalan ini. Ini kalau difaktorkan adalah begini, ini adalah begini. Ya, ini nanti menjadi 5, Nah, ini berarti kan 2A min 1 sama dengan 0 atau A min 2 sama dengan 0. Jadi kalau 4 ke 5 ini bingung, ya menggunakan permisal ini. Berarti kesimpulannya apa? Ini kan 2A sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah. A-nya tadi siapa? A-nya kan 5 log X sama dengan setengah. Ini kan A-nya sama dengan 2. Berarti A-nya tadi kan 5 log X sama dengan 2. Jadi kenapa 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, 4 menjadi 5? Yang paling mudah, kalau kalian masih bingung secara langsung seperti ini, ya pakai permisalan. Misalkan A itu adalah 5 pangkat A itu adalah 5 log X. Berarti ini kan jadi 2A kuadrat. Ini min 5A plus 2 difaktorkan bla bla bla, akhirnya ketemu A-nya sama dengan setengah dan A-nya sama dengan 2. A-nya tadi siapa? A-nya kan 5 log X, berarti 5 log X sama dengan setengah. Ini A-nya juga 5 log X sama dengan 2. Jadi ketemu kenapa 5 log X itu sama dengan setengah dan 5 log X itu sama dengan 2. Mungkin yang jadi pertanyaan ini nanti, nah, kenapa ini dan kenapa ini? Nah, akan saya jelaskan. Tuh yang kanan saya hapus. Nah, saya akan menjelaskan kenapa ini sama dengan, kalau 5 log X sama dengan setengah kok lahir X sama dengan akar 5. Nah, akan saya jelaskan. Itu 5 log X sama dengan setengah. Ingat ini, A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Tapi ini sudah. Kalau ada 5 log X sama dengan setengah, berarti X-nya nanti berarti 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah itu akar 5. Jadi kenapa 5 log X sama dengan setengah melahirkan X-nya sama dengan akar 5? Ya ini 5 log X sama dengan setengah, kita menggunakan definisi logaritma A log B sama dengan C. B-nya itu A pangkat C. B-nya A pangkat C. Berarti kalau 5 log X sama dengan setengah, X-nya nanti pasti 5 pangkat setengah. X-nya nanti pasti 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah itu akar 5. Terjawab ini. Kenapa X-nya melahirkan X sama dengan akar 5. Kemudian di sini nanti berikutnya saya akan jawab ada 5 log X, 5 log X sama dengan 2. Sama menggunakan definisi logaritma ini. Kalau ada A log B sama dengan C, B-nya itu A pangkat C. Kalau 5 log X sama dengan 2, maka X-nya itu 5 pangkat 2. X-nya itu sama dengan 5 pangkat 2 adalah 25. Itulah solusi contoh soal nomor 10. Ya, jadi kalau kalian bingung dengan cara langsung seperti ini, bisa kalian misalkan seperti yang saya hapus sebelumnya tadi. Sekarang contoh ke-11, contoh terakhir pada video ke-5 saya ini ya. Nah, sekarang ini nanti akan menjadi 1 plus 2 log X dikalikan log X itu min 2 sama dengan 0. Ini nanti 2 log X kuadrat ditambah log X min 2 sama dengan 0. Jadinya nanti adalah
2 log X plus 2 dikali 2 log X min 1 sama dengan 0, 2 log X plus 2 sama dengan 0, atau 2 log X min 1 sama dengan 0, 2 log X sama dengan min 2, X nya sama dengan 1/4. Ini 2 log X sama dengan 1, X nya sama dengan 2. Jadi ketemunya 1/4 sama 2. Ya, ini ada 1 menit kalau menyelesaikan soal seperti ini. Kalau sudah memahami sifat-sifat logaritma, kemudian memahami apa itu memfaktorkan, kemudian apa itu memahami definisi logaritma. Jadi kalau kalian memahami sifat-sifat logaritma, yang pertama. Yang kedua, kalian memahami bagaimana cara memfaktorkan. Yang ketiga, kalian memahami definisi logaritma, ini cepat. Nah, tetapi ini akan saya jelaskan, siapa tahu di antara kalian belum paham dari apa-apa yang terjadi perubahan di sini. Nah, ini saya misalkan 1, ini saya misalkan 2, ini 3, ini 4. Jadi perubahan 1 ke 2 itu apa argumentasinya? 2 ke 3 itu apa aturannya? Kemudian 3 ke 4 itu apa aturannya? Ya, saya akan jelaskan kenapa terlahir 1. Kenapa terlahir 1? Nah, ingat sifat. Kalau ada A log B pangkat M, itu kan sama dengan M dikalikan A log B. Di video kedua saya. Sekarang kalau saya punya 2 log begitu, kalau saya punya 2 dari akibat sifat ini, 2 log X 1 plus 2 log X begitu. Nah, itu ini nanti akan sama dengan ingat hanya 2, B nya itu X, M nya itu 1 plus 2 X. Katanya M jadi 1 plus 2 log X gitu sifatnya, dikalikan log X. A log B pangkat M sama dengan M dikalikan log B. M nya itu kan 1 plus log X, satunya berarti 1 plus 2 log X. M nya itu ada 1 plus 2 log X. A log B berarti 2 log X. Oh sorry, ini adalah 2 log X. Saya ulangi. Kalau ada A log B pangkat M itu sama dengan M A log B. 1 plus 2 log X itu M, berarti sama dengan M, berarti M. Nah ini A log B berarti 2 log X, 2 log X. Ini kalau saya kalikan ini tuh 2 log X kuadrat. Kenapa? Karena 2 log X dikalikan 2 log X ya 2 log X kuadrat. Ini kali ini plus 2 log X. Ya. Jadi kenapa yang awalnya seperti soal ini menjadi ini? Nah, argumentasinya ini menggunakan A log B pangkat M sama dengan M A log B. Ini dikalikan seperti ini prosesnya menjadi ini. Kenapa ini muncul 2? Karena di kanan ada 2, ini saya kurangi 2, maka ini yang kiri juga saya kurangi 2. Kemudian ini difaktorkan. Nah, kalau bingung bisa kalian menggunakan permisalan tadi. Ini difaktorkan. Ketemulah nanti 2 log X plus 2 dikali 2 log X min 1 sama dengan 0. Setelah difaktorkan berarti 2 log X plus 2 sama dengan 0 atau 2 log X min 1 sama dengan 0. 2 log X plus 2 sama dengan 0 berarti 2 log X sama dengan min 2. Nah ini yang bisa jelaskan lagi. Nah ini saya bisa jelaskan lagi. Nah ya ini yang ini saya menjelaskan 2 log X sama dengan min 2 melahirkan X nya sama dengan 1/4. Itu 2 log X sama dengan min 2. Maka kembali ke definisi A log B sama dengan C. B itu sama dengan A pangkat C. Berarti ini X
sama dengan 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Ya, buat penjelasannya. Kemudian saya menggunakan yang ini berikutnya. Kalau ada 2 log X sama dengan 1 sama, kalau ada log B sama dengan C, B itu sama dengan pangkat C, berarti nanti X itu sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya, jadi kenapa 2 log X sama dengan min 2 melahirkan X sama dengan 1/4? Argumentasinya seperti ini. Kemudian kenapa 2 log X sama dengan 1 melahirkan X sama dengan 2? Argumentasi ini dengan menggunakan definisi logaritma. Nah, ini adalah contoh terakhir dari bahasan tentang apa itu logaritma, pengertian logaritma, kemudian sifat-sifat logaritma, kemudian bersama logaritma. Sedangkan nanti video yang lain ini saya jadikan satu paket, ya. Kemudian nanti ada paket lain. Video saya akan membahas kaitannya dengan persamaan dan pertidaksamaan, eksponen dan logaritma. Itu saya pisahkan tersendiri. Kalau saya jadikan satu di video ini terlalu luas, ya. Sehingga saya jadikan video yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diputar berulang-ulang agar kalian mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.